Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arda Barululum dari Prodi S1 Sistem Informasi PPJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan mengenai tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja untuk implementasinya. Untuk tugasnya adalah di sini tertera diminta untuk membuat sebuah aplikasi website ya terkait pemesanan bahan ajar menggunakan Vue.js ya. Oke baik, adapun untuk kriterianya adalah ada beberapa ya di sini ya. Kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah terkait arsitektur proyek ya. Oke baik, di sini saya sudah menyiapkan untuk source code-nya. Untuk arsitekturnya sendiri di sini sudah sesuai ya. Di sini ada parent repository-nya, kemudian ada folder CSS, JavaScript, dan file-file lainnya. Oke, untuk arsitektur dan struktur proyek sudah sesuai. Kemudian yang kedua adalah terkait penggunaan data binding dan directive ya, dan list rendering. Oke, di sini untuk keterangan mengenai binding, yaitu saya contohkan seperti di berikut ini. Nah, ini termasuk dikategorikan sebagai data binding ya. Jadi vModel ini dia mengambil dari sebuah filter array ya dari JS. Nah, kemudian v4 ini adalah digunakan untuk perulangan. Jadi dia adalah ngebind istilahnya ngambil data array dari JS yang ada di sini. Misalkan ini BJJ list nih ya. Ya, seperti itu stock app. Nah, di situ dia kemudian di alias menggunakan BJJ list, kemudian di bind key-nya apa, kemudian binding value-nya apa. Nah, kemudian ditampilkan di sini ya. Ini sebagai list rendering istilahnya dia. Nah, untuk tanda ini adalah digunakan untuk list rendering-nya. Seperti itu. Jadi v.2 value ini adalah dia shorthand dari vbind value. Seperti itu. Oke, selanjutnya terkait penggunaan kondisional ya. Kondisional v-if, v-else, dan v-show ya. Oke, baik, saya contohkan untuk terkait v-if-nya. Oke, saya contohkan di sini. Nah, di sini ini tertera ada beberapa ya penggunaan v-if. Nah, v-if ini adalah digunakan untuk ngebind kondisi, misalkan dia adalah memanipulasi DOM ya. Jadi misalkan dia menerima parameter sort by ini, maka dia akan melakukan menampilkan data ini seperti itu. Kemudian misalkan dia else, maka dia tidak akan menampilkan hal yang diminta oleh v-if tadi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait penggunaan properti compute ataupun methods ya. Oke, untuk properti compute dan method saya contohkan di sini di file stock app.js ini. Di sini ada namanya compute. Nah, compute ini dia digunakan untuk melakukan caching ya, caching data. Jadi ini terdapat istilahnya metode atau fungsi untuk filter kategori ya. Filter kategori, contohnya di sini. Nah, di sini misalkan, nah dia adalah cara kerjanya, dia melakukan caching atau depends data untuk filter-filter selanjutnya. Katakanlah misalkan ini. Di sini ada filter rute daerah, katakanlah Jakarta. Nah, kemudian dia akan menampilkan kategorinya sesuai dengan data yang ada di sini. Misalkan ini MK wajib.
Nah, di sini saya ubah menggunakan Surabaya. Nah, maka dia berubah juga secara pilihannya. Nah, dia adalah depends dari filter yang pertama ini. Nah, itu penggunaannya ada di compute. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah methods ya. Kan saya cari di sini method. Nah, methods ini istilahnya adalah function yang digunakan atau dipanggil secara berulang. Nanti digunakan secara berulang, secara eksplisit ya. Misalkan untuk item status nih di sini. Nah, di sini kan ada, ini saya coba oke daerah nih gitu. Nah, di sini untuk function itu dia katakanlah di sini kosong, menipis, aman. Nah, di sini dia akan tergenerate otomatis ya. Misalkan nih, statusnya untuk stok berikut ini aman, kemudian untuk stok berikut ini adalah menipis ya, seperti itu. Nah, itu digunakan menggunakan metode ini. Jadi dia adalah dipanggil secara berulang, secara eksplisit ya, spesifik istilahnya dia menggunakan get item status misalkan. Nah, di sini kan untuk item status aja ya, seperti itu dan sebagainya. Kemudian lanjut untuk terkait voucher ya, di sini voucher. Nah, voucher itu di sini saya contohkan untuk vouchernya. Nah, di sini untuk voucher sendiri itu adalah digunakan untuk monitoring secara real time ya. Jadi voucher itu istilahnya dia memantau, jadi memantau perubahan seperti itu. Misalkan di sini, nah misalkan katakanlah data di sini dia ini kan depend berdasarkan filter yang ada di sini. Nah, si voucher ini cara kerjanya dia memantau nih, misalkan ada pergerakan atau perubahan dari filter, maka dia otomatis akan menampilkan sesuai yang diminta data yang ada di filternya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut untuk terkait formulir dan input validasi ya. Oke, ini saya tunjukkan untuk stok validasinya. Oke, untuk formnya sendiri, nah di sini ada namanya form tambah data ya ini ya. Nah, di sini form tambah data ini adalah digunakan untuk input data ya, input data yang ada di sini. Misalkan nih tambah data baru. Nah, ini adalah form-form input ya, yang dirender dari sini. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah validasi ya. Saya contohkan sedikit tentang validasi. Nah, di sini untuk yang kode yang ini itu adalah validasi error. Misalkan input kode tersebut kosong atau tidak sesuai dengan format datanya. Seperti itu contoh. Misalkan ini saya tanpa melakukan isi apapun, saya akan coba simpan. Nah, maka di sini akan tampil validasi ya. Dia akan merespon bahwa kode ini wajib diisi, judul, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut untuk terkait UI UX ya mungkin ya kalau ini ya, kreativitas dan menampilkan interface ya. Oke, untuk interface sendiri di sini saya menggunakan CSS ya. CSS manual ya di sini ya. Ya, belajar CSS untuk tampilannya seperti ini. Nah, desainnya dia ada sedikit animasi-animasi ala langit ya, dan ini ada bintang-bintang yang bergerak seperti itu. Nah, ini untuk halaman stok bahan ajar tracking layout. Nah, untuk tampilannya seperti ini, menggunakan warna dark ya, dark dan agak transparan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya terkait mungkin saya coba simulasi ya. Oke, untuk yang pertama adalah stok bahan ajar. Misalkan di sini saya buka, kemudian saya filter, misalkan dari Surabaya, kategorinya adalah praktikum. Itu maka dia akan menampilkan data sesuai dengan yang dipilih, misalkan Denpasar. Nah, maka dia tidak ada karena memang dari datanya tidak ada seperti itu. Oke, misalkan saya edit.
Nah, ini adalah form edit untuk stok ya. Nah, di sini untuk kode mata kuliahnya dia sudah ada validasi bahwa ketika diedit maka kode tidak bisa diubah. Oke, seperti itu. Oke, misalkan ini saya ubah ya menjadi pengantar manajemen tes, ubah seperti itu. Oke, kita coba simpan. Nah, maka berhasil. Nah, ketika berhasil dia akan menampilkan alert ya, warning bahwa datanya berhasil diubah seperti ini. Oke, kita cek. Nah, di sini ini tampil untuk data yang tadi diubah ya, pengantar manajemen tes ubah seperti itu. Untuk cara kerjanya sendiri dia adalah menyimpan di data storage ya, data storage dari web browsernya. Nah, di sini dia menyimpan di sini. Oke, seperti itu. Ini local storage ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya terkait menu tracking DO. Nah, di sini untuk halaman DO-nya seperti ini ya. Delivery order atau trackingnya, dia ada tampilan ininya siapa, riwayat berjalannya apa aja ya, seperti itu. Nah, untuk DO sendiri dia juga menerapkan hal yang sama ya. Misalkan saya mau tambah DO baru, seperti itu. Ini bisa simpan DO, maka dia akan disuruh mengisi input form seperti itu jika kosong ya, seperti itu. Kemudian untuk tampil list DO-nya ini juga sudah reaktif ya. Misalkan saya mau mencari nomor DO yang tidak ada, misalkan XXX. Nah, maka dia otomatis akan menampilkan bahwa kode DO tersebut tidak ada, seperti itu. Namun ketika misalkan saya coba menampilkan ini, nah dia akan menampilkan ya, karena memang datanya ada. Misalkan saya ganti 2, nah maka dia tidak ada karena memang untuk data dari nomor DO ini tidak ada ya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk implementasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.